Selamat pagi jemaat sekalian. Dan sama hari Minggu tentunya kita sudah bernyanyi puji-pujian yang indah, puji-pujian yang membangun. Dan saat ini kita ingin belajar firman Tuhan. Untuk itulah salah satu tujuan utama kita datang. Kita ingin ketemu dengan saudara-saudari seiman, kita ingin tahu bahwa mereka baik-baik saja, kita saling memperhatikan, kita saling menguatkan dengan puji-pujian, namun salah satu hal yang inti adalah kita ingin belajar firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, karena firman Tuhan kita pelajari dengan cara membaca firman-Nya, merenungkannya, menggali maknanya. Dan kita masih di dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara. Matius, kembali di pasal yang ke-22. Ya, Matius pasal 22. Dan saja kita baca ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Kalau sudah dapat, jemaat silakan memperhatikan dengan seksama. Saya akan bacakan 7 ayat berikut ini. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dengan hati yang penuh sukacita, kami telah menaikkan pujian, kami sudah datang, kami mengucap syukur bahwa Engkau memimpin kami, memberikan kami kesempatan, kesehatan untuk ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin kurang sehat, sehingga mereka tidak bisa datang, agar Engkau menyembuhkan mereka. Namun kami yang hadir, bahkan mungkin yang mendengarkan di lain waktu atau di lain tempat melalui teknologi, Tuhan, kami rindu untuk menggali firman-Mu, karena kami yakin Engkau telah menyiapkan berkat rohani bagi kami. Engkau telah menyiapkan kebenaran-Mu untuk kami pakai dalam hidup ini. Dan kami rindu untuk mendapatkan itu. Kami mohon pencerahan dari Roh Kudus-Mu, kami berdoa dan kami memanjatkan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, mungkin Anda masih ingat bagi yang mengikuti atau yang jemaat yang sudah datang tiap minggu, bahwa ini adalah perikop yang sama yang kita baca dalam khotbah saya di bulan yang lalu, yaitu ketika seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan teologis, yang bertanya kepada Tuhan kita, apa hukum yang terutama di dalam Taurat? Dari 613 hukum yang didaftar oleh orang Yahudi, ya, 613 hukum yang mereka daftar, yang mana yang paling utama? Nah, saudara yang kasih Tuhan, di khotbah yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus merangkum semuanya dengan mengutip satu perikop di dalam Ulangan pasal 6 yang disebut Shema Israel, yang Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Oke, kita sudah bahas itu. Kenapa kita membaca perikop ini lagi? Karena rupanya Tuhan kita tidak berhenti sampai di sana. Orang ini bertanya, hukum yang terutama apa? Tuhan Yesus kasih. Namun ternyata Tuhan kita tidak merasa bahwa itu cukup. Ya. Tuhan kita memberikan satu langkah lebih lanjut lagi. Dia bilang, ada hukum yang kedua yang sebenarnya sama dengan itu. Yang merupakan perpanjangan tangan, yang merupakan kelanjutan dari hukum pertama itu. Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan kita, Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka pasti akan muncul juga hukum kedua ini. Dan ini akan menjadi topik kita pada hari ini, karena saya sudah berkata bahwa tiap-tiap hukum ini
pantas untuk kita habiskan waktu yang cukup untuk masing-masingnya. Kita sudah membahas tentang mengasihi Allah. Tapi sekarang tema kita adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini bukan hanya suatu pengajaran minor, tetapi Tuhan berkata bahwa di bawah mengasihi Tuhan Allah, ini adalah hal yang kedua, yang dikatakan bahkan sama dengan itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat di sini, dari perikop yang kita baca, saya akan membagikan ada 3 hal. 3 hal yang Tuhan ingin kita lakukan, berdasarkan apa yang dia katakan mengenai hukum yang terutama dan hukum yang kedua. Ada 3 hal. 3 hal itu apa, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama adalah ketahuilah. Tuhan ingin kita mengetahui, menyadari, memahami sesuatu. Apa itu, saudara Tuhan? Coba kita lihat di ayat yang ke-38, kemudian 39. Setelah Tuhan Yesus berbicara mengenai mengasihi Tuhan Allah, dia berkata di ayat 38, inilah perintah yang terutama dan yang pertama tadi, mengasihi Tuhan Allah. Lalu ayat 39, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah. Jadi Tuhan ingin manusia mengetahui tentang perintah yang satu ini. Tuhan ingin manusia untuk menyadari bahwa setelah kita mengasihi Tuhan Allah kita, pasti ada suatu aplikasi yang konkret, pasti ada efeknya ke dalam dunia ini. Dan Tuhan kita berbicara mengenai hukum yang kedua. Tapi pada saat yang sama, Tuhan ingin kita mengetahui juga bahwa hukum yang kedua ini berakar dari hukum yang pertama. Keduanya adalah 2 sisi dari satu koin. Anda tidak bisa melakukan yang satu tanpa melakukan yang lain. Misalnya ada orang yang berkata, saya mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati saya, tapi saya tidak mau mengasihi sesama saya. Itu bohong. Itu tidak mungkin. Itu tidak bisa dilakukan. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan mengasihi yang Tuhan kasihi. Dan Tuhan mengasihi manusia. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti juga mengasihi sesama kita, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kita bisa melihat gambar dan rupa Allah dalam tiap-tiap manusia sesama kita di sekeliling kita. Oleh karena itu, siapa yang mengasihi Tuhan Allah, dia pasti mengasihi sesamanya manusia juga. Ini ditegaskan di dalam 1 Yohanes. Coba kita buka, saudara. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sini, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tegas sekali firman Tuhan melalui Rasul Yohanes di sini berbicara. Kamu membuktikan kasih kepada Allah, salah satunya adalah dengan mengasihi sesama manusia. Jadi tadi saya katakan bahwa Tuhan ingin kita mengetahui bahwa ada suatu hubungan yang tidak terputuskan antara hukum pertama dan hukum kedua. Antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Kita tidak bisa melakukan yang satu tanpa melakukan yang lain. Coba kita balik lagi dalam Matius pasal 22 sekarang. Sama seperti kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi manusia, maka pada saat yang sama kita sebenarnya tidak mungkin bisa mengasihi manusia tanpa mengasihi Allah. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak bisa mengasihi manusia tanpa mengasihi Allah, yaitu dengan kasih yang benar. Ada nggak orang yang tidak kenal Tuhan tapi dia mengasihi manusia? Mungkin ada, tapi kasihnya itu tidak akan menjadi suatu kasih yang sesungguh-sungguhnya nantinya. Kasih itu akan menjadi kasih yang ada kecacatannya. Karena kalau kita ingin mengasihi dengan sesungguhnya sesama kita manusia, kita hanya bisa melakukan itu kalau kita juga mengasihi Allah. Dan itu menjadi dasar dan fondasi kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Saudara, kalau kita mengasihi manusia tanpa mengasihi Allah, maka kita akan jatuh ke berbagai korupsi dari kata kasih itu. Kita akan menjadi mengasihi tapi tidak dengan kasih yang ilahi, melainkan kasih yang kacau balau. Tetapi kalau kita mengasihi sama kita manusia, karena kita mengasihi Allah, dan dengan dasar bahwa kita mengasihi Allah, maka itu akan menjaga kita dari berbagai kesalahpahaman.
mengenai bagaimana sebenarnya mengasihi sesama kita manusia. Apa saja kesalahpahaman yang sering muncul di dalam mengasihi sesama manusia kalau itu tidak didasarkan kepada mengasihi Allah, saudara yang Tuhan. Oh, ada beberapa. Saya akan bahas 2 pada hari ini. Contohnya adalah ada orang yang berkata bahwa kita mengasihi manusia berarti kita harus mengasihi diri sendiri. Jadi mereka berkata Tuhan Yesus sepertinya memberikan 2 perintah, tapi sebenarnya dia memberikan 3 perintah di sini. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum kedua adalah kasihilah sesamamu. Hukum ketiga adalah kasihilah dirimu sendiri, katanya. Dari mana mereka mendapat seperti itu? Karena mereka bilang, coba kita lihat ayat yang ke-39 tadi, di mana perintah Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, katanya. Jadi mereka berargumen, kalau kamu tidak mengasihi diri sendiri, bagaimana kamu bisa mengasihi sesama manusia? Karena dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi pertama-tama sebelum kita bisa mengasihi orang lain, harus mengasihi diri sendiri dulu, katanya. Sehingga mereka berargumen bahwa di sini ada perintah ketiga, yaitu kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sama manusia, kasihilah Allah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah konsep yang salah. Ini adalah konsep yang salah. Ini adalah konsep di mana dia tidak paham bahwa Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Tuhan berkata, Tuhan pencipta manusia, Tuhan yang tahu persis sifat manusia, Tuhan ingin berkata bahwa manusia pada dasarnya sudah mengasihi dirinya sendiri. Tidak perlu diperintahkan lagi. Manusia pada dasarnya sudah mengasihi dirinya sendiri. Itu adalah default. Dan ingat, pabrik manusia itu Tuhan yang bikin. Tuhanlah pencipta manusia. Setting default manusia adalah mengasihi dirinya sendiri. Tidak perlu diperintahkan, tidak perlu diajarkan, tidak perlu diapakan dari seorang bayi, dari seorang anak. Semua manusia punya kecenderungan untuk mengasihi dirinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan sudah tahu manusia itu mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu Tuhan perintahkan, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena ini memang sudah dari sananya. Gitu. Sudah dari sananya. Bahkan Tuhan sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman ini manusia akan spesial menekankan tentang mengasihi diri sendiri. Itu sudah Tuhan nubuatkan. Tuhan sudah tahu perversi modern, korupsi modern akan perintahnya ini. Dan saudara kasih Tuhan, kita melihat di psikologi umum ini sering diajarkan. Makanya kadang-kadang saya hati-hati juga kalau mendengar ada anak muda yang mau masuk fakultas psikologi dan lain sebagainya. Bukan berarti bahwa semua yang dikatakan di situ salah, tetapi ada banyak ide-ide psikologi yang salah. Salah satu bapak psikologi adalah Sigmund Freud, yang adalah seorang yang sangat tidak mengenal Tuhan dengan ide-ide yang sangat berbahaya sekali. Dan macam-macam lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dalam psikologi modern sekarang, yang diajarkan adalah self-love, self-actualization, aktualisasi diri. Inilah manusia harus mencari aktualisasi diri. Harus yang paling utama adalah self-esteem, menghargai diri sendiri dan lain sebagainya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, coba kita buka apa yang Alkitab katakan di dalam 2 Timotius misalnya. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 dari ayat 1 dan ayat 2. Oke. Saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan apa yang menjadi daftar nomor 1 di masa yang sukar ini di ayat kedua? Manusia akan, katanya apa? Mencintai dirinya sendiri. Ini bukan hal yang dianggap bagus oleh Tuhan. Ini bukan hal yang dianggap, oh kamu harus mencintai diri kamu sendiri, barulah kamu bisa mencintai orang lain. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang manusia sudah ada mencintai diri sendiri pada defaultnya dia, pada dasarnya dia. Dan di masa-masa akhir hal ini akan semakin ditekankan. Hal ini akan semakin justru diamplifikasi. Hal ini akan semakin digaung-gaungkan. Bahwa manusia perlu mencintai dirinya sendiri. Dan ini persis
Ini adalah nubuat digenapi. Hari ini kita melihat nubuat ini digenapi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oh, sudah kasih Tuhan. Ya. Coba kita balik lagi ke dalam Matius pasal 22. Gitu. Nah, mungkin ada yang berkata, bukankah ada orang yang masalah dia memang adalah low self-esteem? Bukankah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri? Ada laki-laki, perempuan yang, aduh saya nggak suka wajah saya begini, saya benci dengan tubuh saya yang gendut. Bukankah ada banyak masalah seperti itu? Bukankah mereka ini memerlukan self-love? Dan bukankah mereka membutuhkan self-esteem? Bukankah itu yang mereka butuhkan? Tidak, saudara. Itu adalah solusi dunia. Itu adalah solusi dunia yang bagaikan suatu band-aid, yang suatu kayak hansaplast sementara saja, untuk menutupi masalah sesungguhnya. Dan sebenarnya memang ada orang-orang dengan masalah seperti itu. Tetapi solusinya bukanlah lebih banyak self-love sebenarnya, karena itu akan menjadi solusi yang membawa dia menyimpang ke arah yang lain lagi. Solusinya, balik lagi, adalah God love and others love. Solusi terbaik dan paling alkitabiah terhadap orang yang mungkin ada masalah dengan, oh dia orangnya minder, oh dia orangnya low self-esteem, oh dia orangnya ini dan itu. Bukanlah, ayo kamu harus mengasihi diri kamu sendiri. Bukan sebenarnya. Solusinya adalah melihat dia mengasihi Tuhan dan memahami Tuhan. Itu nomor satu. Dan ketika dia mengasihi Tuhan dan memahami Tuhan, dia akan menyadari bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu akan meningkatkan sebenarnya pemahaman dia akan diri dia sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. Apalagi kalau dia akhirnya diselamatkan. Orang seperti ini perlu diselamatkan, saudara. Dan ketika dia diselamatkan, maka dia menyadari bahwa, hey, saya ini adalah orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mati bagi saya. Saya adalah anak Allah. Begitu. Itu yang dia butuhkan. Dan kemudian, dia butuh untuk mengasihi orang lain. Saudara, seringkali banyak orang minder, itu justru karena dia terlalu peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Kenapa ada orang yang membenci, tubuh saya kurang bagus, begini, begitu. Karena dia terlalu peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Sebenarnya itu adalah sejenis self-love. Sebenarnya itu adalah terlalu mengasihi dirinya sendiri, sehingga dia merasa benci bahwa orang lain tidak menganggap saya tinggi. Dunia menganggap saya jelek. Dia terlalu peduli tentang apa yang dunia pikirkan. Dan sebenarnya yang dia butuhkan adalah, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya peduli apa yang Tuhan pikirkan tentang saya, dan kemudian saya harus melayani orang lain. Jadi hilangkan fokus dari bagaimana orang lain berpikir tentang saya. Apa image saya di hadapan dunia, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Saudara, ketika seseorang memiliki suatu jiwa melayani, suatu jiwa yang berkata bahwa, oh saya harus berbuat bagi orang lain, dia tidak akan punya waktu untuk berfokus kepada dirinya sendiri, dan untuk merasa minder dan lain sebagainya. Tidak perlu. Jadi kembali saudara yang kasih Tuhan, solusi yang sebenarnya adalah kembali kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu. Oleh karena itu kita bilang bahwa suatu segala macam penekanan di zaman modern ini, kamu harus mengasihi diri kamu sendiri, kamu harus meninggikan self-esteem dan sebagainya, itu hanyalah menyerang gejala tanpa mengetahui penyebab yang sesungguhnya. Itu adalah salah satu bentuk kesalahan ketika seseorang mengasihi tanpa mendasarkan kasih itu kepada Allah. Kesalahan apa lagi yang sering dibuat manusia ketika dia berkata, aku mau mengasihi, tapi tidak mendasarkannya kepada kasih akan Allah. Maka kesalahan yang berikutnya adalah dia mengabaikan dosa, saudara. Dia mengabaikan dosa. Dan ini sering terjadi atas nama kasih. Atas nama, kita harus mengasihi. Ada orang yang akhirnya
menutup mata terhadap dosa, mengabaikan dosa, atau bahkan mendukung dosa. Seringkali orang non-Kristen justru lebih hebat mengutip Alkitab bagian tertentu. Dan dua bagian yang paling sering dikutip oleh orang non-Kristen terhadap orang Kristen, yang kalau orang Kristen tidak sadar dibikin keder gitu ya, adalah satu, jangan menghakimi. Dua, bukankah kamu seharusnya mengasihi? Dua poin ini selalu dipakai dan dilemparkan kepada orang Kristen ketika misalnya orang Kristen mau berhadapan dengan suatu dosa, lalu kita mau menegur dosa. Lalu kita mau berkata ini salah, lalu kita mau berkata bahwa ini tidak benar. Lalu berkata, kamu kan orang Kristen, jangan menghakimi, katanya. Lalu adalah, kamu kan orang Kristen, kamu harus mengasihi. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah suatu konsep yang salah tentang apa itu mengasihi. Karena itu adalah mengasihi yang tidak didasarkan kepada kasih terhadap Allah. Tetapi kalau misalnya kita mengasihi sesama kita dengan didasarkan kepada saya mengasihi kamu karena aku mengasihi Allah, maka kasih kita akan menjadi kasih yang alkitabiah. Kasih yang tidak mengabaikan dosa. Kasih yang tetap berkata, ini salah. Justru karena aku mengasihi kamu, saya harus kasih tahu ini salah. Karena kalau kamu terus seperti ini, kamu berada dalam penghakiman Tuhan. Justru karena aku mengasihi kamu, aku harus kasih tahu bahwa kamu memerlukan juru selamat. Aku harus memberitahu kamu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena aku mengasihi kamu. Ini adalah kasih yang didasari kepada kasih akan Tuhan itu sendiri. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baru-baru ini, itu di abad 21, salah satu pertarungan di masyarakat adalah pertarungan yang sekarang sedang bergejolak ya di mana-mana. Pertarungan misalnya masalah LGBT, saudara yang kasih Tuhan. LGBT ya, meningkat ya, homoseksualitas, transgenderisme, segala macam ya, meningkat ada di mana-mana. Dan mereka paling pintar untuk menggunakan ini loh, kan kamu harus mengasihi. Kamu harus mengasihi kami. Kan kamu orang Kristen, di mana katanya kamu harus mengasihi sesama dan lain sebagainya. Dan kalau kita mengkritik misalnya LGBT itu salah. Oh, ini hate speech. Sekarang ada hate speech istilahnya. Lalu kalau Anda di platform-platform itu bisa kena ban. Ya. Di Facebook nanti kena ban. Ya. Di YouTube kena ban, segala macam. Ya. Atau ini hate speech katanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa itu kasih yang sesungguhnya? Kasih, kalau Anda baca 1 Korintus 13, di mana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tapi ada satu. Kasih itu tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Kasih tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Kasih yang sejati selalu memegang teguh kebenaran. Dan oleh karena itu kita justru harus menyatakan itu. Karena kita mengasihi. Kita tidak mengasihi sehingga kita mengabaikan dosa. Kita bahkan mendukung dosa. Justru kita harus nyatakan ini salah. Ini adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Ketika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ketika ada laki-laki pura-pura jadi perempuan, perempuan pura-pura jadi laki-laki. Ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan larang itu. Ini adalah menentang Tuhan itu sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita mengasihi mereka. Tapi justru dengan menyatakan bahwa mereka orang berdosa dan mereka butuh juru selamat. Kadang-kadang banyak orang juga salah paham. Karena mereka punya konsep kasih yang tidak alkitabiah, bukan yang didasarkan pada kasih akan Tuhan, maka kasih mereka jadi korup. Sehingga akhirnya mereka mengasihi individu tapi tidak mengasihi keseluruhan, saudara. Karena kalau kita mengasihi seseorang, bukan berarti kita menghilangkan konsekuensi dosa. Bukan berarti kita menghilangkan konsekuensi dosa. Ada banyak orang berkata begini, misalnya, orang Kristen harus menghilangkan hukuman mati, karena hukuman mati itu tidak mengasihi. Tidak.
Anda boleh cek di Pedang Roh, entah edisi keberapa, udah lama sekali yang lalu. Kita bilang bahwa orang Kristen fundamental mendukung hukuman mati. Kalian kok nggak mengasihi orang itu? Gitu kan? Ini orang mau dimatiin loh. Emang kamu tidak mengasihi orang tersebut? Oh bukan, saudara. Kita harus mengasihi orang itu. Kalau ketemu orang itu, kita beritakan Injil. Sebentar lagi bapak atau ibu mau dihukum mati. Anda butuh Tuhan Yesus. Gitu. Lalu kasihnya di mana? Saudara, kita dipanggil untuk bukan hanya mengasihi satu orang. Kita dipanggil untuk mengasihi semuanya, termasuk masyarakat. Apa yang terjadi ketika hukuman tidak dijalankan? Oh, sudah banyak kasusnya. Di Amerika sering terakhir-terakhir ini, apalagi di negara bagian yang liberal. Penjahat ditangkap sebentar, lalu atas nama kasih dilepaskan. Pembunuh ditangkap, atas nama kasih dilepaskan. Apa yang terjadi? Dia bunuh lagi. Kalau misalnya hukum Allah ditegakkan, dan orang yang sudah membunuh pertama kali ini dihukum mati sesuai dengan maunya Tuhan, oh kamu tidak mengasihi orang ini. Bagaimana dengan mengasihi orang yang kalau dia dilepaskan dia bunuh? Gitu. Kamu tidak mengasihi yang satu ini. Jadi jangan terlalu sempit untuk melihat kasih. Orang bilang, kenapa kamu harus menstigma LGBT? Loh, kalau tidak di stigma, kalau kita tidak berani berkata ini salah, ini dosa, ini kekejian, lalu mau diapa? Mau dinormalisasi? Oh biarin aja lah dia, kasihan dia orang, dia kan memang maunya begitu, kasihan lah masa kamu bully sih? Bukan membuli juga, saya tidak bilang kita harus bully dia. Ya. Tapi kita harus menyatakan kebenaran dengan kasih, ini salah. Dan kalau kita tidak lakukan itu, kalau kita normalisasi, kalau kita anggap baik-baik saja, berapa banyak orang yang akan ikut dengan itu karena itu dinormalisasi. Bagaimana dengan jiwa mereka? Kita tidak mengasihi orang-orang yang akan dipengaruhi. Jadi atas nama kasih kepada satu orang, dua orang individu, kita melupakan kasih akan manusia secara umum. Orang-orang yang bisa dipengaruhi untuk kejahatan. Habis itu. Lalu bagaimana dong? Bagaimana supaya kita seimbang? Supaya kita seimbang, makanya kita harus mendasarkan kasih kita kepada sesama, pada kasih kepada Tuhan. Hanya ini satu-satunya jalan kita bisa seimbang. Kita tidak jatuh ke sisi sini, kita tidak jatuh ke sisi yang satu lagi. Karena kita mendasarkan kasih kita. Saya mengasihi engkau. Saya mengasihi manusia. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya akan mengasihi Anda sesuai dengan firman Tuhan. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Kita balik lagi ke Matius pasal 22. Ini adalah hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan. Yaitu ketahuilah. Ketahuilah. Ketahuilah hubungan antara hukum pertama dengan hukum kedua. Yang katanya adalah sama dengan itu. Perintah yang kedua yang sama dengan itu. Ada suatu hubungan yang tidak terputuskan antara mengasihi Allah dengan mengasihi manusia di sini. Tapi hal kedua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kasihilah. Jadi yang pertama adalah ketahuilah, yang kedua adalah kasihilah. Kasihilah. Ini adalah perintahnya, saudara. Di ayat 39 dikatakan, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah melihat contoh-contoh kasih yang salah. Sekarang kita mau melihat kalau gitu yang benar seperti apa, gitu kan? Bagaimana supaya saya memang bisa mengasihi sesama saya manusia seperti diri saya sendiri? Bagaimana itu caranya? Begitu. Dan tentu ada begitu banyak saudara yang kasih Tuhan. Dan ini juga tergantung dengan siapa Anda berhadapan. Seorang suami memang disuruh mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Kalau kita berhadapan dengan anak kita, dengan orang tua kita, tentu sudah jelas mengasihi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin berbicara secara umum sekarang. Jadi bukan hubungan yang spesifik gitu. Hubungan spesifik, kemarin kita ada persekutuan suami istri. Anda silahkan datang. Dan lain sebagainya. Kita bicara mengenai kasih kepada manusia secara umum. Dan mengasihi manusia secara umum berarti kita menyadari dan kita mau
membantu mereka di dalam kekurangan mereka. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang memiliki kekurangan, kita rela untuk membantu orang tersebut. Ini adalah salah satu bentuk kasih yang paling konkret. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes lagi. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, sekali lagi, ada penekanan dalam kebenaran. Tetapi dengan perbuatan juga. Dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Dan contoh yang diberikan di sini adalah, kalau kita melihat seseorang yang kekurangan, maka kita mau membantu dia. Tetapi saya ingin membagi bentuk kekurangan menjadi 2, saudara-saudara. Ya. Yang pertama, yang lebih penting lagi daripada masalah jasmani, adalah kekurangan rohani. Oke, memang konteks di 1 Yohanes 3 ayat 17 bicara mengenai kekurangan jasmani. Kita akan bahas itu nanti. Tapi sebelum kita bahas kekurangan jasmani, saya ingin kita bahas kekurangan rohani dulu. Apa kondisi rohani seseorang? Begitu. Ketika kita bertemu dengan seseorang, pertama kita lihat secara fisik tentunya. Ya. Dia pakai baju apa, kondisi dia gimana. Tapi adakah kita juga mengecek kondisi rohani orang tersebut? Apakah orang ini orang yang kekurangan secara rohani? Apa itu kekurangan secara rohani, saudara? Kekurangan apa yang paling penting secara rohani? Kekurangan akan juru selamat. Kekurangan akan penyelesaian dosa-dosanya. Kekurangan akan damai dengan Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini sebenarnya adalah kekurangan yang paling penting dalam diri semua manusia. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Coba kita buka Matius, saudara. Kita kan di pasal ini. Sorry, bukan Matius, Markus. Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasal 10 ayatnya yang sebenarnya dari ayat 17 sampai 27. Ini ada suatu peristiwa dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kita masih ingat ketika seorang muda kaya datang kepada dia. Secara jasmani, orang muda kaya ini tidak punya kekurangan. Karena dia kaya raya, dia seorang pemimpin, dia tidak butuh makanan dari Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya, "Guru, ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan orang ini datang dengan kecukupan dirinya. Orang ini ketika Tuhan Yesus bilang, "Kamu sudah belum melakukan hukum-hukum Allah? Ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, segala macam. Semua itu sudah aku lakukan," katanya, "sejak masa mudaku." Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini memiliki suatu kekurangan. Kekurangan apa? Dia kurang bisa melihat posisi dia sendiri. Dia kurang untuk bisa melihat dia butuh juru selamat. Dia memiliki kekurangan akan juru selamat, orang yang bisa menyelesaikan dosanya. Dan coba kita baca di ayat yang dari 20, waktu orang itu bilang gini, Markus 10 ayat 20. Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wah, hebat sekali dia. Ya, semua hukum sudah dia turutin. Di sini Tuhan tahu dia punya suatu kekurangan. Di sini, ya. Ayat 21 dikatakan apa? Yesus memandang dia dan mengasihinya. Yesus memandang dia dan mengasihinya. Kalau Yesus tidak mengasihi orang ini, maka untuk apa bikin masalah, dalam tanda kutip bikin masalah dengan dia? Mungkin orang ini bisa menjadi supporter finansial Tuhan Yesus. Mungkin orang ini bisa menjadi salah satu pemberi persembahan kepada kelompoknya Tuhan Yesus. Ya. Kalau tidak jadi rasul pun jadi backingan finansial.
Tapi Tuhan kita tahu apa yang paling dibutuhkan oleh orang ini. Dan Tuhan kita mengasihinya. Dan sehingga Tuhan kita berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia kekurangan juru selamat. Dia kekurangan juru selamat karena nomor satu, dia tidak sadar bahwa dia perlu diselamatkan bahkan. Dia merasa bahwa dia sudah cukup hebat. Dia kekurangan juru selamat karena dia tidak sadar bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi dia kekurangan juru selamat dan Tuhan kita memberikan solusi kepada dia. Sebenarnya kamu hanya kurang satu hal. Yaitu kamu butuh aku juru selamat. Tapi jual dulu semua hartamu. Kenapa Tuhan suruh dia jual semua hartanya? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hartanya itulah yang sedang menahan dia, sehingga dia tidak bisa menemukan sang juru selamat. Apapun yang sedang menahan engkau, sehingga engkau tidak bisa mengikuti sang juru selamat, itu harus dihilangkan dalam hidup ini. Kalau itu harta, ya hilangkan harta. Kalau itu persahabatan tertentu, hilangkan persahabatan itu. Apapun yang sedang menghalangi Anda untuk bisa menerima kasih karunia Allah, sang juru selamat itu perlu dihilangkan. Jadi Tuhan Yesus mengasihi orang ini. Dan kita perlu mencontoh teladan Tuhan kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda sudah diselamatkan di sini, Anda sudah diselamatkan. Berarti ada orang yang sudah membawa Injil kepada Anda. Ada orang yang berani buka mulut. Ada orang yang berani memberikan traktat. Ada orang yang memberikan persembahan. Ada orang yang berjuang supaya misi, Injil, jemaat yang benar ada di tempat kita. Injil sampai ke tangan kita. Akhirnya kita diselamatkan. Kita menerima Injil. Bisakah kita melihat sesama kita dan berkata, ada banyak yang belum menerima Injil. Ada orang yang cukup mengasihi saya, sehingga saya sudah menerima Injil. Bagaimana dengan giliran saya, dengan orang-orang di sekeliling saya? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda sedang dalam perjalanan menuju neraka, apa yang Anda ingin orang lain lakukan bagi Anda? Anda berkata, kalau saya sedang dalam kebinasaan, kalau saya sedang menuju maut, saya mau kalau ada orang yang tahu caranya diselamatkan, orang itu kasih tahu saya. Itu yang saya dambakan. Oh saudara, saya sendiri sering merasa bersalah. Karena saya membayangkan, di dalam penghakiman akhir nanti, berapa banyak orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kalau dia bisa melihat saya di sorga, mungkin teman saya di suatu saat, mungkin orang yang saya kenal untuk sekian waktu, dan dia masuk dalam neraka, dan Tuhan berkata, engkau orang berdosa, engkau harus dihukum dan upah dosa ialah maut. Engkau pantas masuk dalam neraka. Tuhan, oke. Kemudian dia melihat Tuhan, tapi bagaimana dengan dia Tuhan? Dia juga orang berdosa. Mungkin dia menunjuk kepada saya. Nah mungkin jawaban Tuhan adalah, ya dia orang berdosa. Tapi dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau tidak. Mungkin dia berkata, kenapa dia tidak pernah kasih tahu saya? Kenapa dia tidak membuka mulutnya untuk saya? Padahal kami kenal sekian lama. Mungkin kami satu sekolah. Mungkin kami satu tempat kerja. Mungkin kami bahkan adalah saudara, kami adalah keluarga. Kenapa dia tidak pernah kasih tahu saya, Tuhan? Dan saudara kasih am Tuhan. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kita bicara mengenai kekurangan manusia. Tapi kekurangan yang paling penting adalah kekurangan akan juru selamat. Kekurangan akan Injil, kekurangan akan keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, ini yang harus menjadi prioritas kita nomor satu. Dan kita melihat bahwa,
Kalau saya sedang binasa, saya mau ada orang kasih tahu saya. Dan saya mengucap syukur kalau Anda orang yang diselamatkan. Bukankah Anda mengucap syukur bahwa ada orang yang sudah pernah bawakan Injil untuk Anda? Saya tidak tahu siapa dan caranya bagaimana. Tiap-tiap kita beda-beda. Mungkin ada teman Anda yang kasih tahu Anda. Mungkin ada orang yang ajak Anda ke seminar. Mungkin ada keluarga Anda yang sampaikan sesuatu kepada Anda. Tapi bukankah Anda mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan. Ada yang sudah sampaikan Injil kepada saya. Dan saya diselamatkan. Bagaimana dengan orang lain kalau begitu? Saudara, mari kita mengasihi sama kita. Dan yang paling penting adalah dengan bersaksi bagi dia. Saya sudah diselamatkan. Saya tadinya mau masuk neraka. Saya sekarang masuk surga. Saya mau kasih tahu kamu. Oh saudara, seorang saksi, siapapun bisa menjadi saksi kalau ia pernah mengalami. Anda tidak perlu sekolah teologi, Anda tidak perlu BTH, BBS, entah apa lagi, banyak singkatan. MBS, MMin, MDiv, segala macam. Salah satu singkatan paling rumit itu di sekolah teologi, memang. Karena banyak sekali singkatannya. Gitu kan. Karena tiap-tiap STT bisa bikin singkatan dia sendiri. Gitu. Kita aja bikin singkatan kita sendiri. Gitu. Maka singkatannya banyak. Wah, saya mesti jadi S apalagi, S apa lama-lama S teller. Gitu kan. Nggak usah, saudara. Anda menjadi saksi, yang paling dibutuhkan dari saksi adalah Anda mengalami. Saksi-saksi pengadilan Anda mengalami. Kan? Saya melihat, saya mendengar. Jadi Tuhan berkata, jadilah saksi bagiku. Katakanlah bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu. Kalau kita membaca bagaimana Paulus menginjil di dalam Kisah Para Rasul, kebanyakan memang dia menginjil banyak cara, tapi salah satu cara yang efektif dia lakukan adalah ceritakan bagaimana dia diselamatkan. Dia cerita begitu di depan Agripa, dia cerita begitu di depan orang-orang Yahudi, dia cerita aja bagaimana dia diselamatkan. Itu cara dia bersaksi. Dan kita perlu melakukan itu. Mungkin ada di tempat ini yang belum yakin akan keselamatannya. Maka ketahuilah itu adalah kekurangan yang paling penting dalam hidup ini. Kalau Anda belum yakin bahwa dosa-dosa Anda ditanggung oleh Tuhan Yesus, bahwa Anda memiliki kepastian keselamatan, kalau Anda masih mengandalkan perbuatan baik Anda mengandalkan amal, Anda mengandalkan puasa, Anda mengandalkan hari-hari tertentu untuk keselamatan, Anda masih seperti orang kaya ini, yang memiliki kebutuhan akan juru selamat. Oke, tapi coba kita balik lagi ke Matius pasal 22. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi. Tadi kita bicara mengenai kekurangan rohani, tetapi saya tidak mau juga menyunat atau menghilangkan bahwa memang ada faktor jasmani juga di sini. Seperti yang tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Bahwa ketika kita mengasihi sesama kita manusia, kita juga mengasihi mereka secara jasmani juga. Bukan hanya secara rohani. Kita juga mengasihi mereka secara jasmani. Dan kalau misalnya memang ada orang yang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, dan kita ada dalam posisi untuk memberikannya, dan orang itu membutuhkan, maka kita perlu mengasihi dia. Gitu. Tadi ayat yang dibaca oleh Diaken Jaya, Roma pasal 12, tidak saya koordinasikan dengan dia. Tapi saya dapat, benar juga, sesuai dengan yang mau dikhotbahkan. Apa katanya situ? Jika seterumu lapar, katanya apa? Berilah dia makan. Itu adalah kata Roma pasal 12. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Loh kok seteru? Orang yang menjengkelkan bagi kita. Orang yang mungkin bikin kesel, orang yang bikin kacau, seteru. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kata Paulus, kata Roh Kudus. Kenapa kita bisa berbuat demikian? Kenapa orang Kristen bisa bahkan mengasihi musuh-musuhnya? Karena kita sekali lagi melihat bahwa
Sekalipun orang ini saat ini jahat, sekalipun orang ini saat ini melakukan hal yang tidak benar, namun saya melihat potensi dia. Dia adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kalau dia bertobat, maka dia akan memiliki kekekalan bersama dengan saya. Kita bisa melihat potensi manusia, seperti Tuhan Yesus melihat potensi manusia. Ketika Tuhan kita turun ke dunia ini gelap. Tapi Tuhan tahu, orang-orang yang menerima dia akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bisa melihat potensi dalam tiap-tiap diri orang. Oh, ini adalah seseorang yang diciptakan gambar dan rupa Allah juga. Dan saya perlu mengasihi dia. Dan orang Kristen memang secara tradisional adalah orang-orang yang paling murah hati, saudara-saudara. Dan kita perlu menjadi orang-orang yang bermurah hati. Kita memberikan kepada orang-orang yang kekurangan. Mungkin ada yang berkata, oh, bukankah dengan begitu kita membuka diri kita kepada penipuan? Bukankah kalau begitu kita membuka diri kita kepada penyalahgunaan? Ada orang yang mau menyalahgunakan kebaikan kita dan lain sebagainya. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi memang. Ada orang yang mau menyalahgunakan kebaikan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bisa jadi. Ya. Tetapi ingat, kita mengasihi, ya, kasih kepada manusia dikaitkan dengan kasih kepada Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar ingin seseorang misalnya kenyang saja. Kita ingin yang terbaik untuk dia. Kita ingin dia bangkit. Kita ingin orang ini menjadi manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita ingin melihat itu. Sehingga kalau misalnya seseorang menyalahgunakan kebaikan kita, menipu kita dan lain sebagainya, ya, kita tahu, oke. Ini orang hanya mau menyalahgunakan kebaikan saya. Dan sebenarnya yang saya inginkan bukanlah hanya sekedar kasih dia makan. Tapi yang saya inginkan adalah supaya dia berubah. Yang saya inginkan adalah supaya dia diselamatkan. Dan menjadi orang yang bahkan bisa kasih makan kepada orang lain lagi. Gitu. Itu yang Tuhan inginkan. Baik, mari kita balik ke Matius 22 di sini. Hal yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan adalah ketahuilah. Hal yang kedua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kasihilah. Dan hal yang ketiga yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kerjakanlah. Kerjakanlah. Kita harus menerapkan ini dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-40, saudara-saudara. Matius 22 ayat yang ke-40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ayat 40 ini menyimpulkan dari awal. Hukum pertama kasih Tuhan Allah, hukum kedua kasih sama manusia. Dan kita simpulkan semua itu. Tuhan bilang seluruh Alkitab, ya, pada waktu itu disebut seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh Alkitab, semua perintah dalam Alkitab ini bergantung kepada dua hukum ini. Dan ini mengajar kita bahwa marilah kita dalam hidup ini kita menjalani hidup dengan selalu ingat akan dua hal ini. Semua yang kita lakukan, kita ingat, apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi sesama? Apapun keputusan yang kita ambil, kita tanya lagi, apakah saya mengambil keputusan ini dengan kasih kepada Tuhan dan dengan kasih kepada sesama? Dan ketika kita mau menerapkan setiap perintah Tuhan, setiap ayat dalam Alkitab, selalu kita bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi sama manusia? Memang kita harus dengan sedih berkata bahwa kita jauh dari sempurna. Kita jauh dari melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita? Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya sudah lakukan itu. Kita masih jauh dari itu. Apakah kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri? Mungkin kita harus mengaku bahwa saya belum. Saya masih bisa banyak lagi belajar dalam hal ini dan makin baik dalam hal ini. Tapi kita harus punya target, saudara. Bahwa ini yang harus kita lakukan. Ini bukan natural. Naturalnya adalah kita mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Coba kita buka sebagai penutup kita, Filipi pasalnya yang kedua.
Filipi pasalnya yang kedua. Dan Tuhan Yesus kembali adalah teladan. Ya, Tuhan mengasihi Bapanya yang di sorga, itu sudah pasti. Dan dia mengasihi sesama manusia, sampai-sampai dia mati bagi semua umat manusia. Oleh karena itu dia adalah teladan yang sempurna bagi kita. Dan kita baca ayat 1 dan beberapa ayat sesudahnya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sulit, saudara. Ini sulit. Bahwa kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Ini berlawanan dengan segala insting manusia kita. Tetapi ini yang Tuhan katakan. Ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, inilah teladan agung kita, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita mengejar dunia, kalau kita mengejar kemuliaan dunia, kita tidak mungkin melakukan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama dengan seperti diri kita sendiri. Kita tidak mungkin melakukan itu. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan dibenci oleh dunia. Kita akan menjadi orang-orang yang bukan mulia di dunia ini. Namun, saudara yang kasih Tuhan, seperti Tuhan, Bapa akan meninggikan Yesus Kristus pada waktunya nanti. Demikian juga orang-orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesamanya akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengajar bahwa kami harus mengasihi Engkau. Dan kami masih jauh dari yang sempurna, Tuhan. Namun ajar kami. Dan ketika kami mengasihi Engkau, maka kami juga mengasihi sesama kami. Dan kami juga masih jauh dari apa yang Kau inginkan. Tapi ajar kami. Arahkan kami kepada kasih yang sesungguhnya itu. Pimpin kami, Tuhan, untuk memenuhi kekurangan orang-orang di sekeliling kami, terutama secara rohani dan juga secara jasmani. Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin dan sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat siang jemaat sekalian. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan sesama kita seperti diri kita sendiri. Standarnya tinggi sekali, betul? Amin. Ada yang sudah sanggup melakukannya? Hah? Tidak ada. Memang, ya. Saya sendiri juga ngaku enggak sanggup. Ada orang tanya sama saya, Pak Soe itu sudah melakukan kehendak Tuhan sempurna, mengasihi sesama manusia? Sebelum belum. Kalau saya mengasihi sesama manusia seperti saya sendiri, kalau sudah capai, saya bilang, saya beli mobil satu, saya harus belikan tetangga saya satu. Ya, saya tidak sanggup. Ya. Tapi itu target dari Tuhan. Ya. Dan betul ya, luar biasa. Kita perlu mengasihi semua orang. Ya. Oleh sebab itu, saudara, tahu nggak? Yang paling dapat kita kasihkan kepada orang, itu adalah kebenaran Injil. Amin.
Ya. Nah, ini yang luar biasa. Kita kasih kepada mereka. Ya. Dan kita tahu dunia sekarang ini banyak lari dari Tuhan, tapi Tuhan dengan segala macam cara menggoncangnya. Saya pikir Anda pasti mengikuti itu kebakaran yang di Los Angeles. Ya. 2 hari setelah acara Golden Globe di Hollywood, yang mereka mengolok-olok Tuhan. Ya, mereka mengolok-olok Tuhan. Mereka pungut suara, katanya suara Tuhan 0 katanya. Ya. God has 0. Ya. Suara Tuhan 0. Dan mereka bilang mau jadikan Los Angeles kota godless. Enggak pakai Tuhan punya. 2 hari kemudian Tuhan kirim api. Dahsyat sekali. Minimum yang sudah diketahui 5 orang meninggal dan puluhan ribu rumah. Ya. Rata tanah. Yang mengagetkan saya adalah satu orang Kristen. Dia sendiri terheran-heran. Di videonya saya ada bagi. Di mana dia menangis terseduh-seduh. Rumahnya utuh. Sekelilingnya jadi abu. Dia bilang seharusnya saya mengucap syukur punya. Tapi saya sekarang menangis untuk tetangga-tetangga saya. Aneh sekali. Ajaib. Dan apapun bisa terjadi di tahun 2025, amin. Betul nggak? Ya. Walaupun tidak ada api di Jakarta, ya kan? Apapun bisa terjadi. Nah, minggu kedua tahun 2025 ini, kita masuki sudah minggu kedua. Saudara mau hidup untuk siapa? Mau hidup untuk siapa? Ya. Mari kita hidup untuk Tuhan. Ya. Mari kita nyanyi lagu 479. Hidup bagi Tuhan. Ya. Hidup bagi Tuhan. Ya. Kita bisa hidup dengan segala macam cara. Anda tidak akan cukup uang untuk membagikan kepada orang, betul nggak? Ya. Dunia ini sangat banyak orang dan yang membutuhkan sangat banyak. Ya, mari kita bagikan Injil. Mereka paling membutuhkan Injil, betul nggak? Ya. Orang muda kaya itu perlu apa? Dia perlu Injil ya. Dia perlu Injil. Dia sudah kaya raya, tapi di hadapan Tuhan dia miskin hampa total. Ya. Dan dia sayang. Seharusnya kalau dia ikutin nasihat Tuhan, dia mungkin jadi salah satu rasul. Tapi entahlah, mungkin sekarang dia di neraka. Kan sayang sekali, betul nggak? Sayang sekali ya. Mari kita hidup bagi Tuhan. Ayo Eliana.